Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak Ibu, teman-teman muda, dan adik-adik yang dicintai Tuhan, selamat sore. Berkah dalem. Apa kabar? Baik, sehat, semangat. Kita bersyukur di hadapan Allah karena sore ini kita memulai Pekan Suci, di mana kita boleh merayakan penderitaan Yesus. Semoga peristiwa pada saat kita merayakan Minggu Palma ini menjadi berkat bagi kita semua untuk semakin menyadari bahwa Yesus sungguh mencintai kita sehingga Dia berkenan untuk menderita dan wafat demi kita. Maka mari kita siapkan hati kita mohon berkat Tuhan dengan pemberkatan daun palma yang Anda pegang, supaya daun palma ini juga mengingatkan kita akan indahnya kasih Tuhan kepada kita. Silakan daun palma diangkat tinggi-tinggi, kita mohonkan berkat Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang kekal dan kuasa, kuduskanlah daun-daun palma ini. Dengan ini kami ingin mengiringi Raja Kristus dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Semoga kami pun kelak diperkenankan memasuki Yerusalem abadi. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami.
kita rayakan kedatangan Sang Kristus sebagai penebus kita, pujian kepadanya. Pun pada akhir zaman kan tampak Kristus Tuhan, Sang pemenang atas dosa. Dahulu umat Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Ketika Yesus dan para murid-Nya telah mendekati Yerusalem di dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang murid-Nya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di kampung itu, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Kedua murid itu pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan. Lalu mereka melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ bertanya kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Kedua murid tadi membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang menghamparkan pakaian mereka di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, teman-teman muda, dan adik-adik yang dicintai Tuhan, Yesus memasuki kota Yerusalem, dan Dia naik di atas keledai muda, tidak naik kuda, tetapi memakai keledai muda. Artinya apa?
kalau Yesus yang dielu-elukan sebagai raja memasuki kota Yerusalem dengan mengendarai kuda, berarti dia berkuasa sebagai seorang penguasa yang harus dihormati dengan kekuasaan penuhnya, menunjukkan kuasanya sebagai penguasa. Kalau naik kuda berarti dia datang bukan sebagai seorang hamba. Maka keledai dipakai, dan keledai itu adalah binatang yang lemah, berbeda dengan kuda. Maka ketika Yesus memasuki kota Yerusalem naik seekor keledai muda, diartikan bahwa sebagai seorang pemimpin, seorang penguasa yang dianggap sebagai raja, dia hadir di antara umatnya dengan kerendahan hati sebagai seorang pelayan. Maka kita yang mengeluh-elukan Yesus juga diajak untuk membangun semangat yang sama seperti Dia. Maka mari kita memasuki kota Yerusalem yang digambarkan dengan memasuki gereja. Kita akan ikut serta mengeluh-elukan Yesus bukan sebagai raja yang berkuasa, yang naik kuda, tetapi kita mengeluh-elukan Yesus sebagai raja yang adalah pelayan, yang akan melayani kita, yang akan menyerahkan diri dan hidupnya untuk kita semua. Maka mari kita hadir di Yerusalem dengan penuh sukacita mengiringi Yesus yang kita akui sebagai seorang raja. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hendaklah kita mencontoh kalayak ramai di Yerusalem yang mengeluh-elukan Yesus. Marilah kita bergerak menuju ke gereja dalam damai sambil mengangkat daun palma kita dan kita bernyanyi.
berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami sebagai orang yang dihina dan dianiaya. Kami mohon, bukalah hati kami untuk memahami misteri penderitaan Putra-Mu itu, serta jadikanlah kami bersedia mengikuti jejaknya, sambil memanggul salib kami sendiri. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku, aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukuli aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah. Biarlah Allah yang meluputkannya. Biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Sekawanan anjing mengerumuni aku, gerombolan
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus surat bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Setelah Yesus diperiksa oleh Mahkamah Agama, pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan para ahli Taurat, serta seluruh Mahkamah Agama sudah bulat mufakatnya bahwa Yesus harus dihukum mati. Mereka membelenggu Yesus lalu membawa Dia dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan kepada Yesus. Pilatus bertanya kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyak tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman
pada tiap-tiap hari raya menurut permintaan orang banyak. Pada waktu itu ada seorang bernama Barabas yang sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam suatu pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus memang menjawab mereka dan bertanya, Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini? Pilatus mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak, supaya meminta Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan dia yang kamu sebut raja orang Yahudi ini? Mereka berteriak. Salibkan dia! Lalu Pilatus berkata kepada mereka, Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? namun mereka makin keras berteriak. Salibkan dia! Dan karena ingin memuaskan hati orang banyak itu, Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu dia diserahkan untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu ke gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepada Yesus, menganyam mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, Salam, hai raja orang Yahudi. mereka memukul kepala Yesus dengan buluh, meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pakaian Yesus sendiri. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewatlah seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya. Tetapi Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan Yesus, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi di atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Saat Yesus disalibkan, hari menunjuk jam 9. Alasan mengapa ia dihukum disebut pula pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, Hai, engkau yang mau merubuhkan bait suci
dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib supaya kita melihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus mencelanya juga. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Lihat, ia memanggil Elia. maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum, serta berkata, Baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2, dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia, melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, teman-teman muda, dan adik-adik yang dicintai Tuhan. Apa yang kita pikirkan dan kita rasakan ketika kita merayakan Minggu Palma. Yesus memasuki kota Yerusalem. Mudah-mudahan permenungan kita sampai pada situasi bahwa orang-orang yang mengelu-elukan Yesus, akhirnya orang yang sama menghujat Yesus dan menyerahkan Yesus untuk dibunuh. Orang yang sama. Awalnya mengelu-elukan, akhirnya membunuh. Ini permenungan kita.
Kita pun bisa seperti kalayak ramai di Yerusalem pada saat itu. Tadi kita mengeluh-elukan Yesus, tetapi ketika kita jujur dengan diri sendiri, bisa terjadi kita juga yang menghujat Yesus. Sebagai contoh konkret saja, kecil, tapi ini perlu direnungkan. Ketika perarakan, apa yang terjadi tadi? Banyak orang yang langsung menuju ke tempat duduk, padahal masih kuat, masih muda, masih berdaya. Tetapi kenapa kok tidak ikut arak-arakan? Padahal kalau melihat kursinya, turah-turah. Tidak usah khawatir untuk tidak dapat tempat duduk. Tetapi kita tidak setia. Ini contoh konkret. Kita bergembira Yesus sebagai Raja, Hosana Putra Daud. Tekan gone Belgedes. Tidak berani untuk mengikuti Yesus berjalan menuju ke Yerusalem. Padahal dari tempat kita merayakan pemberkatan daun palma sangat dekat. Tetapi kita tidak mau berarak-arak. Mengapa? Karena hanya memikirkan kepentingan pribadi. Dan ini salah satu wujud ketidaksetiaan kita. Kita mengatakan Yesus Raja, Hosana Putra Daud, tekan gone mak plentus. Tidak ada komitmen dalam diri kita. Ini menjadi satu permenungan yang indah, sederhana, kecil. Maka tadi ketika di awal sebelum Ekaristi tadi saya sudah mengatakan yang tidak kuat untuk berjalan silakan masuk ke gereja. Tidak ada tanggapan, tapi tahu-tahu dari tempat pemberkatan palma langsung masuk gereja atau duduk di luar. Ini menunjukkan sikap semangat ketidakkonsistenan kita sebagai murid Yesus. Maka awal kita mengeluh-elukan, akhirnya kita juga bisa membunuh Yesus dengan cara-cara seperti ini. Itu baru hal sepele Bapak Ibu, teman-teman muda dan adik-adik yang dicintai Tuhan. Peristiwa di Yerusalem sungguh menghentak hati kita. Ini bukan hanya sekedar formalitas, legalitas sebagai hari Minggu Palma, tetapi di balik peristiwa ini ada makna yang akan kita bangun sebagai murid Yesus pada zaman ini. Yaitu apa? Tadi kesetiaan. Apakah kita setia sebagai murid Yesus? Saya membayangkan apa yang terjadi di Yerusalem menurut bacaan Injil hari ini. Ketika rakyat menunjukkan kegembiraan dan pengakuannya sebagai Raja kepada Yesus. Tetapi justru para pemimpinnya menghasut rakyat supaya menolak Yesus. Mereka mengatakan
sesuatu hanya untuk menjatuhkan Yesus. Salah satunya dikatakan, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Mengungkit masa lalu, padahal ungkapan itu memang bukan hanya sekedar fisik yang seperti kita ketahui, bait suci itu seperti gereja, tetapi dengan ungkapan bait suci adalah tubuhnya sendiri. Dan memang nanti 3 hari sesudah wafat dia akan bangkit. Orang tidak sampai berpikir ke sana. Yang dia pikirkan, yang mereka pikirkan adalah hal-hal yang bersifat fisik, lahiriah, belaka. Maka Bapak Ibu, teman-teman muda, dan adik-adik yang dicintai Tuhan, makna hari Minggu Palma mudah-mudahan menjadi makna yang indah bagi kita, di mana kita diajak untuk setia. Sekali mengakui Yesus sebagai Raja, selamanya kita akan mengaku Yesus adalah seorang Raja. Sekali kita berkata Hosana Putra Daud, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga akan selamanya berkata, Yesus adalah Putra Daud, yang harus kita puji, yang harus kita hormati dengan sepenuh hati, supaya rahmat Allah melimpah atas kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita perbaharui iman kepercayaan kita dengan menyatakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapanya, marilah kita menghadap Bapa dan berdoa. Bagi gereja yang menderita, ya Bapa yang Maha Kuasa, tabahkanlah mereka yang menderita, dihina, difitnah karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah para pemimpin masyarakat kami, agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan diri sendiri dan menjaga nilai-nilai luhur Pancasila. Marilah kita mohon. Bagi sanak saudara yang menderita, ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah dan dampingilah saudara-saudari kami yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama.
Marilah kita mohon. Bagi kita sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa yang Maha Murah, curahilah kami semangat Yesus Kristus Putramu, agar kami dapat mengusahakan keutamaan dan kesalehan hidup, saling membantu dalam memanggul salib kehidupan kami sehari-hari dalam mengikuti jejak Putramu. Marilah kita mohon. Kita haturkan doa-doa pribadi kita masing-masing di hadapan Allah. Bersama dengan doa kami masing-masing ya Bapa, kami berdoa untuk seluruh umat-Mu di Paroki Santo Yusuf Bandung. Berilah rahmat kesehatan yang baik, sukacita dan kebahagiaan di dalam hidup, dan kesetiaan sebagai murid Yesus. Biarlah kami tetap bersemangat menjadi murid-murid Yesus Putra-Mu di dalam kehidupan kami, terlebih-lebih di masa pekan suci ini. Biarlah kami mengalami betapa indahnya kasih-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu Engkau menghendaki kami menjadi putra dan putri-Mu berkat jasa Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon, terimalah dan kabulkanlah permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Yang kami
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan persatukanlah dengan korban putra-Mu Yesus Kristus yang terkasih, sehingga mendatangkan belas kasih-Mu bagi kami, yaitu rahmat pengampunan dosa yang mendamaikan kami dengan Dikau, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Disiapkan doa syukur agung nomor 3, anamnese nomor 3A. Tuhan bersamamu. Dan bersama Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Ia yang tidak bersalah rela menderita bagi orang berdosa dan rela dihukum dengan tidak adil bagi orang jahat. Wafatnya menghapus dosa kami, dan kebangkitannya menyelamatkan kami. Maka bersama semua malaikat kami pun memuji Dikau dan bersorak gembira sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau,
Sebab dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, korban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Agunglah misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu korban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gereja-Mu, dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi. Bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya,
para rasul-Mu yang kudus, dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang menyelamatkan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Robertus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih-Mu. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selama-lamanya. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus,
Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang masuk ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengan gembira kami telah menerima Putra-Mu di tengah-tengah kami sebagai santapan rohani bagi kami. Kami mohon, kuatkanlah kami dalam memanggul salib kami masing-masing dan terus mengikuti jejaknya, menempuh jalan penderitaan menuju kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Ada pengumuman? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mulai hari ini panitia pembangunan gedung pastoral dan gedung pasturan sudah menyediakan kotak khusus untuk donasi panjenengan. Berapapun silakan bisa dimasukkan ke kotak pembangunan itu. Ada di mana Pak Narto? Ada di depan, di pintu masuk. Kalau nanti Bapak Ibu kagungan rezeki berapapun bisa dimasukkan ke kotak itu, wujudnya hanya satu, yaitu untuk pembangunan gedung pastoral dan gedung pasturan. Maka bagi Bapak Ibu yang nanti juga mempunyai saudara pulang dari perantauan, tolong diberitahu ada kotak pembangunan itu, supaya mereka pun juga berbagi untuk pembangunan gedung pasturan dan gedung pastoral. Proposalnya sudah jadi, tinggal memohon pengesahan dari Bapak Uskup. Jadi kalau nanti proposal sudah siap, siapapun tolong bisa untuk mengatakan kepada sanak saudara panjenengan segera untuk membantu. Ini pengumuman di hari Minggu Palma. Terima kasih untuk kehadiran panjenengan semua. Jadilah murid-murid Yesus yang setia. Yesus kemana pergi, kita ikut. Yesus yang harus menderita dan wafat, kita juga ikut menderita dan wafat karena kesetiaan kita. Jangan hanya memikirkan diri sendiri. Terima kasih untuk para petugas liturgi malam ini. Terima kasih untuk semuanya, dan saya akan langsung pergi meninggalkan gereja ini untuk merayakan Ekaristi di Kapel Beji. Sekarang siapkan hati menerima berkat Allah. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Semoga kita sekalian, keluarga kita masing-masing, dan orang-orang yang kita doakan, semuanya dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dengan demikian perayaan Ekaristi pada hari Minggu Palma sudah selesai. Kita pergi, kita diutus mewartakan kebaikan Tuhan. Berkah dalam.